Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'd, para pemirsa sekalian yang saya muliakan, marilah bersyukur pada Allah bahwa kita diberikan anugerah yang luar biasa sehingga kita dapat menjumpai bulan Ramadan, bulan yang suci di tahun ini. Shalawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita, manusia mulia yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Para pemirsa sekalian, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, sedikit kita akan membahas bagaimana awal puasa ketika Allah turunkan perintahnya di awal-awal Islam. Perintah puasa itu diturunkan pada bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah. Sebelum itu Nabi dan para sahabatnya itu berpuasa hanya dua macam puasa. Yang pertama puasa Asyura atau 10 Muharram, dan yang kedua puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Nah, kemudian setelah itu baru diturunkan ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, dengan ayat ini maka puasa Asyura dan puasa Ayyamul Bid itu kemudian ditinggalkan, artinya tidak lagi dikerjakan sebagai suatu kewajiban, hanya sebagai amalan sunnah, berganti dengan puasa Ramadan. Akan tetapi pelaksanaan puasa Ramadan saat itu pada awal-awal Islam itu tidak seperti sekarang ini. Nah, dengan turunnya ayat tadi itu, para sahabat Nabi itu faman sa'a soma wa man sa'a aftara. Siapa yang mau berpuasa maka ya berpuasa, yang tidak ya tidak puasa, tapi mereka membayar fidyah. Jadi tidak ada prosedur bahwa yang tidak mampu baru membayar fidyah, tidak, tapi langsung memilih, yang puasa-puasa, yang tidak ya tidak puasa, langsung membayar fidyah. Nah, kemudian turun lagi ayat yang menjelaskan dari syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas sampai kepada famang syahida minkum syahra falyasum, bahwa barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka dia hendaklah berpuasa. Nah, barulah para sahabat Nabi akhirnya ya berpuasa penuh mereka, tidak lagi memilih antara puasa dengan langsung bayar fidyah, tapi puasa penuh sebulan lamanya. Akan tetapi caranya juga masih tidak seperti sekarang ini. Caranya masih mengikuti cara puasa orang sebelumnya, di mana ketentuan saat itu apabila orang yang berpuasa sudah berbuka di sore hari dan setelah itu dia tidur atau sholat isya, maka salah satu itu jika dikerjakan berlakulah ketentuan tidak boleh lagi makan minum, berhubungan seksual dengan pasangannya sampai besok sore berbuka lagi. Ini tentu sangat memberatkan, sehingga tidak ada sahur, tidak ada boleh makan minum sepanjang malam kalau sudah tidur atau sudah sholat isya. Maka ada seorang sahabat Nabi yang bernama Qais bin Sirmah al-Ansori, itu pada siang harinya dia bekerja di mengolah tanah, kemudian sore hari pulang mau makan, berbuka puasa, dia temui istrinya, wahai istriku apakah ada makanan untuk berbuka? Kata istrinya tidak ada, tapi aku akan keluar mencarikan makanan, kata istrinya. Ketika istrinya tuh keluar cari makanan untuk berbuka puasa, nah, si Qais ini tertidur karena lelah, karena lelah dan lapar. Begitu pulang istrinya mendapatkan suaminya sudah tidur, dia bilang celaka nih suamiku nih sudah tidur. Sebab apa?
ketika sudah tidur maka tidak boleh lagi makan minum dan berhubungan dengan istri sampai besok sore. Nah, pada akhirnya si kois pun tidak boleh makan minum dan sampai besok siang itu tidak makan minum, tidak juga berhubungan dengan istri ya, sehingga pada siang hari besoknya itu dia pingsan. Maka turunlah ayat uhillalakum lailatas yamir rafatu ila nisaikum sampai kepada wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, sampai ada ketentuan itu makan minumlah ya sehingga nyata bagimu ya kan, antara benang putih dan benang hitam dari fajar ya. Maka wafarihu farhan syadidan, kaum muslimin ya, sangat bergembira dengan turunnya ayat ini yang membolehkan pada malam hari itu meskipun dia sudah tidur atau sudah sholat isya itu masih boleh makan minum, bahkan masih dihalalkan untuk berhubungan dengan istrinya. Nah, kemudian Umar bin Khattab juga Ka'ab bin Malik itu, Umar dari rumah Nabi ya, satu malam dari rumah Nabi pulang ke rumah ya, Umar ingin mengajak istrinya berhubungan. Tetapi kata istrinya, aku sudah tidur. Kata Umar, animti, apakah kamu sudah tidur betul? Sudah, kata istrinya. Maka Umar pun terkejut ya. Kemudian beliau tetap mengajak untuk berhubungan pada istrinya. Demikian juga Ka'ab bin Malik ya. Nah, kemudian besok malam itu terjadilah hubungan suami istri. Ya. Besoknya ya Umar menghadap Nabi melaporkan kejadian itu. Maka turunlah ayat alimallahu annakum kuntum tahtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum dan seterusnya. Nah, Allah mengetahui bahwasanya kalian tuh tidak bisa menahan perasaan kalian ya. Dalam ayat ini dikatakan tahtanun itu artinya mengkhianati diri kalian sendiri. Artinya ya antar mau berhubungan tetapi ketentuan tidak membolehkan, sehingga dianggap itu ya menahan perasaan itu mengkhianati diri sendiri, antara mau tapi tidak berani ya, karena ada ketentuan yang melarangnya. Nah, oleh karena itulah ya dengan ayat ini ya, nah Allah fataba alaikum wa afa ankum, Allah menjelaskan ya, bahwasanya Allah menerima tobat kalian dan memaafkan kalian. Fal ana basyiruhunna ya. Nah, maka sekarang gaulilah mereka, campurilah mereka istri-istri kalian itu. Nah, dengan demikian saat itulah berlaku hukum bahwasanya kaum muslimin ya setelah berbuka puasa masih dibenarkan, dibolehkan untuk makan minum, berhubungan dengan istri sampai batas akhirnya adalah sampai terbit fajar, ini terbit waktu subuh. Setelah itu baru tidak boleh sampai sore berbuka puasa lagi. Nah, inilah barangkali secara singkat puasa di awal-awal Islam yang barangkali kita banyak yang belum mengetahui bahwa sekarang ini ternyata sudah Allah berikan keringanan, tidak seperti puasa pada awal Islam dulu. Maka bersyukur pada Allah bahwa ternyata puasa ini sudah mendapat keringanan. Demikian, semoga bermanfaat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.